Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua gimana caranya jadi star seller Shopee terbaru 2022. Jadi kenapa sih harus star seller? Emangnya apa aja keuntungan dari star seller? Nah, di sini aku mau bahas beberapa keuntungan menjadi star seller Shopee. Keuntungan yang pertama, traffic star seller itu lebih tinggi daripada seller biasa. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi guys, yang mengelola beberapa toko di Shopee. Jadi tokoku itu ada yang star seller, ada juga yang belum. Antara toko yang sudah star sama yang belum star itu perbandingannya bisa nyampe 2 kali lipat guys. Yang star seller itu hampir setiap hari ada pesanan, tapi yang belum star seller itu pesanannya lebih sedikit guys. Karena star seller itu seperti tag atau tanda kepercayaan dari pembeli nih. Mending beli di star seller aja deh. Biasanya kan kita kayak gitu ya kalau mau beli barang. Kemudian keuntungan yang kedua menjadi star seller adalah mendapat kesempatan dipromosiin oleh influencer secara gratis melalui Shopee Affiliate Program. Buat kalian yang belum tahu apa itu Shopee Affiliate Program, di sini aku jelasin sekilas ya. Shopee Affiliate Program adalah program Shopee di mana Shopee akan memberikan komisi bagi konten kreator atau influencer yang mempromosikan produk Shopee. Tapi produk tersebut harus dari star seller, star plus, atau Shopee Mall ya. Jadi kalau kita tergabung dalam star seller, bisa banget tuh dapat kesempatan produk kita dipromosiin oleh influencer tanpa kita harus endorse ataupun iklan berbayar. Itu tuh keuntungan kalau kalian bisa tergabung dalam program star seller. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa aja kriteria penjual supaya bisa tergabung dalam star seller. Di sini aku bakalan terangin lengkap kriteria atau persyaratan apa aja yang harus kalian penuhi untuk menjadi star seller. Nah, persyaratan yang aku sampaikan nanti harus kalian penuhi semua ya, nggak boleh ada yang kelewat. Karena kalau satu aja persyaratan kurang, itu kalian nggak bisa jadi star seller. Persyaratan yang pertama, harus sudah verifikasi KTP. Jadi buat teman-teman semua yang punya toko di Shopee tapi belum sampai verifikasi KTP, sok ayo monggo verifikasi dulu ya, supaya nanti persyaratan star sellernya bisa termenuhi. Persyaratan yang kedua yaitu penilaian toko secara keseluruhan harus di atas 4,5. Kriteria yang ketiga yaitu presentase chat harus di atas 80%. Jadi buat teman-teman seller, kalian harus lebih gercep lagi ya buat balas chat dari customer, supaya nanti presentase chat di toko kalian itu juga semakin tinggi. Persyaratan yang keempat adalah jumlah hari pelanggaran produk PO itu tidak boleh lebih dari 5. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya kalian punya produk PO, itu pengirimannya itu nggak boleh lewat batas waktu yang sudah ditentukan. Lanjut, persyaratan yang kelima adalah tidak ada poin penalti di toko kita. Persyaratan keenam yaitu pembeli berbeda selama 30 hari terakhir itu ada minimal 10 pembeli guys. Jadi misal produk kalian itu terjual banyak nih, tapi nggak ada 10 pembeli berbeda, sama aja itu tidak bisa memenuhi syarat ya guys. Kemudian syarat yang ketujuh adalah transaksi selama 30 hari terakhir itu ada 30 transaksi, atau pendapatan bersih di toko kalian selama 30 hari terakhir itu mencapai 200 juta. Ini atau ya, bukan dan. Jadi kalau misalnya toko kalian itu pendapatannya nggak nyampe 200 juta, itu nggak apa-apa guys. Yang penting dalam 1 bulan itu terdapat minimal 30 transaksi. Tapi ingat, persyaratan ke-6 tadi tetap berlaku ya. 30 transaksi itu harus ada 10 pembeli yang berbeda. Jadi kalau misalnya 30 kali pembelian, kok ternyata pembelinya sama atau nggak ada 10, itu sama aja, tidak bisa memenuhi persyaratan. Nah, ketujuh persyaratan yang aku sampaikan tadi harus terpenuhi semua ya guys. Kalau ada satu aja yang kurang, itu kita nggak bisa tergabung dalam star seller. Kalau buat seller-seller besar sih persyaratan kayak gitu terkesan mudah ya. Tapi beda cerita kalau diterapkan di toko baru, apalagi buat para pemula. Pasti ada terkendala tersendiri, terutama di poin 6 dan 7, yaitu pembeli berbeda selama 30 hari terakhir itu 10 pembeli, serta transaksi sebanyak 30 transaksi atau pendapatan bersih sebanyak 200 juta. Makanya di sini aku mau sharing tips dan triknya gimana jadi star seller dengan mudah berdasarkan pengalaman pribadi aku. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertama, tingkatkan performa chat kalian. Ini benar-benar penting banget guys.
Karena semakin tinggi performa chat kalian itu berpengaruh pada tingkat penjualan. Di sini aku mau share sedikit yang aku alami di toko aku ya. Semoga kalian bisa ambil pelajarannya. Di bulan Oktober performa chat aku itu sekitar 76,67% guys. Nah, dengan performa chat segitu ada sekitar 15 pesanan dalam satu minggu. Beda cerita pada bulan November performa chat aku itu cuma sekitar 56% guys. Dengan performa chat segitu dalam satu minggu aku cuma bisa ngedapetin 2 penjualan. Jadi menurut ilustrasi ini, menurut aku guys, kalau performa chat kalian rendah, itu algoritma Shopee akan otomatis nggak nampilin produk kalian di beranda pencarian guys. Kalau hal itu terjadi, kemungkinan produk kalian buat ditemuin oleh customer itu juga kecil banget guys. Jadi paham ya maksud aku kenapa ningkatin performa chat itu penting banget. Oke, aku lanjutin ke tips yang kedua. Jika kalian jualan suatu produk yang menurut kalian itu produk utama dan bisa kalian andelin di toko, ternyata dalam penjualannya kalian kurang beruntung guys. Misal lama lakunya, atau misal nggak ada pembeli yang datang, kalian bisa akalin dengan cara coba cari produk untuk ditambahkan ke toko kalian, di mana produk kalian itu memenuhi kriteria satu, hampir semua orang butuh, yang kedua, harganya relatif murah. Jadi kalau misalnya orang mau beli produk itu, kayaknya tuh nggak sayang-sayang banget gitu buat ngeluarin uang segitu. Nih, aku kasih contoh ya. Misal kalian itu jualan gamis. Nah, kalian mending sertakan aja jualan kerudungnya sekalian. Karena di zaman sekarang kan banyak orang hijab. Otomatis kalau kalian jual hijab, pasti hampir semua orang tuh butuh. Jadi secara kasarnya, produk yang murah itu tuh buat pancingan supaya orang-orang itu mampir ke toko kalian. Oke, next, aku lanjutin untuk tips yang ketiga. Kalau kalian udah nemuin produk pancingan yang seperti aku sebutin tadi, kalian jangan dulu ambil untung terlalu banyak. Atau buat mengcover biaya packing biar nggak rugi tuh udahlah ambil 1000 perak aja tuh udah cukup. Nah nanti kalau produk ini udah laku banyak, baru udah tuh naikin harganya sedikit demi sedikit. Dan pastinya nanti orang kalau mau beli produk ini tuh biasanya akan membuka toko kalian sambil ngecek toko ini tuh jualan apa aja sih. Jadi kemungkinan produk-produk lain terjual itu juga semakin besar. Nah kalau toko kita udah sering ada pengunjung, ada pembelian, entah itu pembelian yang awalnya sebagai produk pancingan atau produk utama kita, nanti lama-kelamaan syarat untuk menjadi star seller itu akan terpenuhi guys. Mulai dari 10 pembeli berbeda dalam 30 hari terakhir ataupun 30 transaksi itu bakalan menjadi hal yang gampang. So, pinter-pinternya kita aja ngakalin algoritma Shopee. Gitu ya. Nah, itu sedikit sharing pengalaman aku mengenai cara menjadi star seller Shopee berdasarkan pengalaman aku pribadi. Semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Dan aku mau ngingetin buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa like serta komennya juga. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.